Pembunuhan berantai atau serial killer Bekasi Cianjur. Jadi guys, kalian pernah dengar gak sih pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Wawon CS? Ini korbannya banyak banget, hampir sama kasusnya sama kayak Rian Jombang. Tapi kalau Rian Jombang ini, kasusnya ini lebih kayak ke mutilasi ya Bor ya. Dan korban-korbannya ini orang lain. Tapi kalau si Wawon CS ini, korban-korbannya kebanyakan keluarga. Bahkan ada korban yang paling kecil yaitu anak berumur 2 tahun dengan alasan katanya itu anak rewel Bor. Makanya dibunuh sama si Wawon CS ini. Oke guys, kita mulai aja dari kronologi awalnya pembunuhan berantai atau serial killer dari Wawon CS. Jadi guys, di tanggal 12 Januari 2023, para tetangga ini mendengar suara rintihan dari para korban. Nah, pada saat itu para tetangga mencari sumber rintihan itu. Dan para tetangga juga kaget. Ada 5 orang yang tergeletak lemas di lantai di salah satu rumah kontrakan di daerah Bekasi Bantar Gebang. Dan kelima korban ini tergeletak lemas di lantai dengan mengeluarkan busa dari mulutnya Bor. Terdapat 3 orang tewas akibat mengkonsumsi kopi beracun itu. 3 korban tersebut terdiri dari Ai Maimunah, ibu rumah tangga yang berumur 40 tahun, Ridwan Abdul Muiz berumur 23 tahun, dan Muhammad Rizwandi berumur 17 tahun. Dan 2 orang lagi yang selamat ini bernama Neng Ayu berumur 5 tahun dan Dede berumur 35 tahun. Kedua korban selamat ini dilarikan ke rumah sakit Bor. Mereka juga mengalami kritis sampai akhirnya mereka alhamdulillahnya selamat ya Bor ya. Dan for your info ya Bor, si Dede ini yang korban selamat ini ternyata salah satu pelaku dari Wawon CS. Soalnya polisi tuh nggak menduga kalau ini adalah korban pembunuhan. Polisi menduga bahwa ini adalah keracunan minuman dari si kopi ini. Tapi polisi nggak sampai situ aja penyelidikannya. Sisa minuman kopi itu dibawa ke laboratorium dan muntahan dari para korban itu juga dibawa nih sama si polisi untuk dicek di laboratorium. Dan terkuaklah, isi racun yang ada di dalam kopi itu adalah racun tikus dan pestisida Bor. Dan polisi juga menemukan lubang untuk mengubur para korban di rumah kontrakan di Bekasi Bor. Untungnya warga terlebih dahulu menemukan para korban sebelum mereka mau dikubur oleh Wawon CS. Dan lebih mirisnya lagi, ternyata Ai Maimunah ini adalah istri dari Wawon. Dan kedua anaknya yang meninggal itu adalah anak dari mantan suaminya Ai Maimunah. Dan pada akhirnya polisi melakukan penyelidikan lebih dalam. Dan dari hasil penyelidikannya ini, Wawon dan Dulo mengaku pernah membunuh lagi orang, lebih banyak lagi korban, tapi di daerahnya bukan daerah Bekasi Bor, melainkan di daerah Cianjur. Dan jasad korban dikuburkan di samping rumah. Bener ya, kasus ini tuh mirip banget sama Rian Jombang. Cuma kalau Rian Jombang ini kan korbannya itu rata-rata orang lain ya, kalau ini kebanyakan keluarga sendiri Bor. Kita masuk ke motif dari pembunuhan ini. Wawon CS dikenal sebagai orang sakti yang mempunyai kekuatan supranatural bisa menggandakan uang nih Bor. Dan sasaran penipuannya ini adalah TKW, tenaga kerja wanita. Korban pertama yang dibunuh oleh Wawon CS ini bernama Siti Bor. Jadi Siti ini adalah seorang TKW. Awal mula Siti ini tergiur sama penawarannya Wawon CS karena dia bilang katanya dia bisa menggandakan uang. Pada akhirnya si Siti memberikan sejumlah uang ke Wawon CS. Lama-kelamaan Siti menagih dong uangnya, dan saat ditagih Wawon CS ini bilang kamu bisa mengambil uangnya itu sendiri di daerah Mataram NTB. Kemudian Siti didampingi oleh Noneng. Noneng ini adalah mertua dari istrinya si Wawon. Akhirnya mereka bareng-bareng nih ke Mataram NTB untuk mengambil uangnya si Siti. Tapi itu ternyata rencana dari Wawon CS untuk membunuh si Siti. Wawon meminta Noneng untuk mendorong Siti ke laut saat mereka lagi di perjalanan menuju ke Mataram. Noneng pun menyanggupi perintah Wawon dan akhirnya Noneng mendorong Siti ke laut Bor. Dan jasadnya Siti ditemukan setelah Siti dinyatakan hilang.
dan dimakamkan di daerah Garut, Jawa Barat. Korban kedua bernama Farida, dia seorang TKW sama seperti Siti. Sama juga dia meminta atau menagih uangnya kepada Wawon CS, namun naas Farida malah dibunuh dan dikubur di samping rumah pelaku. Korban ketiga yaitu Noneng ya. Noneng ini merupakan mantan mertuanya si Wawon. Yang kita ketahui Noneng ini awalnya membunuh Siti, membantu pembunuhan yang direncanakan oleh Wawon CS. Diduga Wawon CS ini takut kejahatannya ini dilaporkan ke pihak polisi sama si Noneng. Sampai akhirnya mereka panik dan memutuskan untuk membunuh si Noneng dan dikuburkan di lubang yang sudah disiapkan oleh Duloh. Jadi si Noneng ini diantarkan nih sama Wawon ke rumahnya Duloh. Nah sampai di sana Noneng dihabisi sama si Duloh. Korban keempat yaitu Wiwin. Wiwin merupakan mantan istrinya Wawon. Dan sama halnya dengan Noneng, Wiwin dibunuh dengan alasan yang sama. Takut ketahuan perbuatannya pada saat dia membunuh si Siti. Korban kelima ada Halimah. Halimah merupakan mantan istri dari Wawon. Namun ceritanya berbeda ya. Halimah ini meninggal di tangannya Duloh tanpa sepengetahuannya si Wawon. Jadi Wawon itu baru tahu ketika penyelidikan polisi ini berlangsung. Dan menurut keterangan si Wawon, Halimah meninggal karena sakit. Jadi si Wawon ini nggak tahu ternyata Halimah ini meninggal dibunuh oleh Duloh. Meninggalnya Halimah, si Wawon ini menikah lagi nih sama Ai Maimunah, dan ternyata Ai Maimunah ini adalah anak dari Halimah. Aduh, ini bener-bener rumit banget ya, bener-bener sekeluarga hampir semua meninggal di tangannya Wawon CS. Sementara itu, hasil pernikahan dari Wawon dan Ai Maimunah menghasilkan 2 anak yang bernama Bayu, laki-laki berumur 2 tahun, Neng Ayu, perempuan berumur 5 tahun. Dan yang paling mengenaskan, Bayu meninggal di tangan Wawon CS. Wawon bilang sama Duloh, bunuh aja tuh anak, karena tuh anak rewel. Dan kalian tahu, Bayu meninggal di tangan Duloh dengan cara dicekik. Bayu dikubur di samping rumahnya Duloh di Cianjur. Dari keterangan polisi, Wawon CS ini mempunyai perannya masing-masing ya. Sumber gue ambil dari Kompas, ini gue bacain ya. Wawon Erawan atau yang disebut dengan Aki, Wawon adalah kakak ipar Solehudin. Perannya mencari korban yang ingin kaya, membantu Duloh membunuh korban di Cianjur dan di Garut, dan yang terakhir membunuh istri dan anaknya di Bekasi. Lalu Duloh perannya mengaku memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekayaan, membunuh korban penipuan di Cianjur dan Garut, membeli racun, meracik kopi, dan memberi ke korban. Dan perannya si Dede ini bertugas mengumpulkan uang dari para korban, membuat lubang di TKP pembunuhan di Bekasi, membeli 5 saset kopi untuk dicampurkan dengan racun. Dan pelaku dikenakan pasal 340, 338, dan 339. Dan berikut gambaran beberapa orang yang dibunuh oleh Wawon CS, dan orang-orang ini adalah keluarga dari Wawon CS. Menurut gue ini kasus yang benar-benar gila, sampai tega menghabisi nyawa keluarganya sendiri, bahkan nyawa anaknya sendiri yang berumur 2 tahun. Oke guys, kalian mau gue bahas apa lagi? Boleh banget tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, dan share video gue. Thank you for watching and see you next video. Bye-bye!